Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ba'du. Para mahasiswa Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo Yogyakarta yang saya hormati, dan juga para pemirsa yang berbahagia. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang fungsi dan kedudukan Al-Quran. Ada banyak fungsi dari Al-Quran, mana fungsi yang banyak sekali itu saya hanya akan membicarakan 9 dari fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran yang pertama adalah sebagai petunjuk atau al-huda, petunjuk. Yang kedua sebagai pemisah dari yang hak dan yang batil, yang baik dari yang buruk, pemisah yang benar dari yang salah, Al-Furqan. Kemudian yang ketiga, fungsi ketiga adalah sebagai obat atau asy-syifa. Fungsi keempat sebagai mau'izah atau nasihat. Fungsi kelima sebagai mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian fungsi keenam, penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Maksudnya adalah kitab wahyu, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian fungsi ketujuh adalah menjelaskan keistimewaan manusia. Fungsi yang kedelapan, memantapkan iman dan Islam. Dan fungsi kesembilan adalah sebagai tuntunan hidup dan sumber hukum. Saya katakan ini hanya sebagian kecil dari fungsi Al-Quran. Masih banyak fungsi yang lain yang nanti kalau kita sampaikan pada kuliah ini tentu saja tidak akan cukup waktunya. Baik, yang pertama, Al-Quran sebagai petunjuk atau Al-Huda. Al-Quran sebagai petunjuk itu sudah satu hal yang wajar, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyunya, mengutus Rasulnya untuk memberi petunjuk. Itu yang paling utama. Kalau kita lihat petunjuk yang ada dalam Al-Quran, ini ada 3 posisi. Al-Quran yang fungsinya sebagai petunjuk. Bisa kita lihat bahwa Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum. Nah, ini bisa kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan seterusnya. Di situ ada hudal linnas sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, ini jadi petunjuk bagi manusia semuanya. Nah, ini saya katakan ini petunjuk bagi manusia secara umum, dan tentu saja ini hanya bagian dari ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Al-Quran sebagai petunjuk manusia. Petunjuk manusia untuk apa?
Ya untuk bagaimana dia menjadi manusia yang benar, dia menjadi manusia yang berada di jalan yang lurus, dia menjadi manusia yang baik dan lain-lain. Kemudian ada dikhususkan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini bisa kita lihat, ini kamu mesti sudah hafal ayatnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Nah, ini petunjuk bagi orang-orang yang takwa dalam artian ini, kalau tadi Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia secara keseluruhan, ini hanya orang-orang yang takwa saja. Nah, orang yang takwa itu yang bagaimana? Nah, ini urusannya adalah lain, karena Al-Quran membatasi orang yang takwa itu macam-macam, karena takwa itu sangat umum. Tapi kalau kita ringkas, takwa adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua larangan. Saya ulangi, imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi semua larangan. Saya katakan memang di sini saya mengartikannya sebagai semua larangan. Kalau perintah itu tidak semua, tapi kalau perintah pelaksanaannya adalah selagi mampu. Kalau mampu, kalau belum nggak mampu, ya tidak melaksanakan perintah. Anda tidak mampu melaksanakan haji, ya nggak usah berangkat haji, nggak usah melaksanakan ibadah haji, nggak mampu. Sholat nggak bisa berdiri, ya silahkan duduk dan lain-lain. Ini kalau perintah itu semampunya, kalau larangan harus dijauhi semuanya. Kembali, petunjuk bagi orang-orang yang takwa dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini tidak hanya tidak manusia, tapi lebih khusus bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ini bisa kita lihat pada surat Al-A'raf ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Ya, di situ ada hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang atau kaum yang beriman. Nah, ini artinya Al-Quran memberi petunjuk kepada manusia secara keseluruhan, bisa memberi petunjuk kepada orang yang bertakwa, dan bisa memberi petunjuk kepada orang yang beriman. Loh, gimana kok seperti itu? Biasa, itu adalah biasanya Al-Quran ada yang untuk umum, ada yang khusus, ya kan? Ada yang khusus. Kemudian disifati dengan takwa, atau ada yang disifati dengan beriman. Bahkan yang umum juga ada petunjuk bagi al-alamin, semua alam semesta alam. Yang kedua, Al-Quran sebagai pemisah, Al-Furqan. Fungsi Al-Quran sebagai pemisah adalah dapat memisahkan antara yang hak dan yang batil, atau antara yang benar dan yang salah. Nah, ini sama dengan tadi, bisa kita lihat pada surat Al-Baqarah ayat 185. Di situ ada hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, jadi Al-Quran sebagai pemisah. Pemisah artinya menunjukkan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil. Nah, itu dalam Al-Quran jelas dijelaskan beberapa hal mengenai mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Jelas sekali dalam Al-Quran. Al-Quran sebagai pemisah. Al-Quran.
Selanjutnya yang ketiga adalah Al-Quran sebagai obat atau syifa. Al-Quran ternyata bisa menjadi obat penyakit mental. Ya, di mana membaca Al-Quran dan mengamalkannya dapat terhindar dari berbagai penyakit hati atau mental. Kemudian nanti juga ada yang non mental juga tentu saja. Karena apa? Secara psikis kadang penyakit itu banyak muncul karena psikis orang. Nah ini bisa kita lihat dalam surat Yunus ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Wahai manusia, sungguh kalian telah didatangi mau'izah, nasihat dari Tuhanmu, dan obat terhadap apa yang ada di dalam hati, penyakit hati, dan sebagai petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah ini bisa kita ketahui bahwa Al-Quran juga bisa menjadi obat atau yang penyembuh dari penyakit 5 yang ada di dalam hati. Kadang meskipun Al-Quran hanya sebatas tulisan saja, namun bacanya dapat memberikan pencerahan bagi setiap orang yang beriman. Artinya pencerahan hatinya bisa sehat. Tapi juga sebenarnya kalau kita lihat, ternyata Al-Quran juga bisa sebagai obat. Ternyata banyak ruqyah yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Ya. Selanjutnya, fungsi Al-Quran berikutnya yang keempat adalah sebagai nasihat atau mau'izah. Dalam Al-Quran terdapat banyak pengajaran, nasihat-nasihat, peringatan tentang kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa, yang berjalan di jalan Allah, dan seterusnya. Nah, ini bisa kita lihat tadi dalam surat Yunus juga. Yang ini tadi yang kita baca, yaitu ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Di situ ada mau'izah, ya, nasihat dari Tuhan. Sebenarnya Al-Quran banyak menasihati dan dengan berbagai cara menasihatinya. Kalau kita lihat bagaimana Al-Quran cara menasihati dengan style uslub tertentu, dengan menggunakan diksi tertentu dan lain-lain yang sangat-sangat istimewa dan tidak bisa ditiru oleh manusia. Nasihat yang terdapat di dalam Al-Quran biasanya berkaitan dengan sebuah peristiwa atau kejadian yang bisa dijadikan pelajaran bagi orang-orang di masa sekarang atau masa setelahnya. Bisa juga sebagai masal, ya, masal atau perumpamaan atau peribahasa, ya, perumpamaan. Baik, kemudian yang kelima sebagai mukjizat. Jelas sekali, Al-Quran adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW di samping yang lain tadi. Fungsi mukjizat ini bisa kita lihat dalam Al-Quran sendiri, bahwa Al-Quran menantang manusia dan jin untuk membuat seperti Al-Quran. Bisa kita lihat pada surat Al-Isra ayat 88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Katakan Muhammad, jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat seperti Al-Quran ini, mereka tidak akan bisa membuat yang sama.
walaupun mereka saling membantu. Ini disuruh untuk membuat yang seperti Al-Quran. Ini Al-Isra 88. Lah, kemudian ternyata tantangannya Al-Quran itu tidak ada yang bisa membuat seperti Al-Quran. Akhirnya ditantang lagi yang lebih ringan daripada tantangan pertama. Karena kalau membuat seperti Al-Quran utuh jelas kesulitan. Ini lihat surat Hud ayat 13. Am yaqulu naftara. Qul fa'tu bi asyri suwarin mithlihi muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Atau apakah mereka menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu membuat-buat Qur'annya? Kalau memang kamu menyatakan begitu, atau kalau mereka menyatakan begitu, katakan, coba buatlah 10 surat saja yang sama dengan Al-Quran yang kamu buat. Jangan sendiri, undang sana orang yang bisa selain Allah kalau memang kamu. Nah, tantangan yang ketiga, ternyata 10 surat juga kesulitan. 1 surat saja. Bisa kita lihat dalam surat Al-Baqarah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kalian masih ragu-ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, maka buatlah 1 surat saja. 1 saja yang sama dengan Al-Quran. Dan sana undang teman-temanmu selain Allah kalau memang kalian. Ya, ini Al-Quran sebagai mukjizat itu tidak ada orang yang bisa membuat seperti Kemukjizatannya di mana? Banyak sekali kemukjizatannya Al-Quran. Ya. Kemukjizatan Al-Quran macam-macam, ada di bidang sastranya, bahasanya, keilmuannya. Tidak ada sedikit pun yang bertentangan dan lain-lain. Ya. Dan Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang paling agung. Berbeda dengan nabi-nabi yang lainnya yang hanya diberi mukjizat non kitab suci. Mukjizatnya non kitab suci. Seperti bisa berbicara dengan binatang, bisa menyembuhkan penyakit, bisa tongkat berubah jadi ular, dan lain-lain banyak sekali mukjizat yang diberikan kepada para nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Tapi mukjizat itu habis pada saatnya, artinya pada saat mukjizat sudah diberikan, itu nanti mukjizatnya tidak akan muncul lagi. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran selama-lamanya sampai hari kiamat. Sampai hari ini Al-Quran masih menjadi mukjizat. Kemudian yang keenam, sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya, bahwa Al-Quran itu menyempurnakan kitab sebelumnya. Para nabi sudah diberi kitab. Ada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Bahkan ada suhuf, kitab-kitab yang diberikan kepada para rasul yang lain. Ada suhuf Ibrahim, ada suhuf yang lain yang diberikan kepada para nabi sebelumnya. Ini apa yang diturunkan Allah. Kitab-kitab yang diberikan kepada nabi-nabi terdahulu itu kemudian disebut. Makanya ada misi yang sama sebenarnya. Kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada misi yang sama. Apa? Misi tauhid dan misi akhlak. Ya, misi tauhid dan misi akhlak. Kalau hukum nanti akan beda-beda sesuai dengan masanya. Sesuai dengan masanya. Coba kalau kita lihat sekarang ini, ternyata Al-Quran itu memang penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Kita lihat surat Al-Isra contohnya,
Al-Isra ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Nampak sekali bahwa Alkitab yang diturunkan kepada Nabi Musa itu hanya sebagai petunjuk bagi Bani Israel, tidak untuk semuanya. Al-Quran untuk semuanya karena dia menyempurnakan. Ya, coba kalau kita lihat Al-Quran tidak seperti itu. Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Artinya Nabi Muhammad SAW menyempurnakan kitab-kitab terdahulu dan Nabi Muhammad diutus untuk semua manusia. Yang ketujuh, Al-Quran itu menjelaskan keistimewaan manusia. Keistimewaannya seperti apa? Ya, menjelaskan manusia dibandingkan makhluk yang lainnya. Manusia itu makhluk yang paling mulia. Ya, manusia itu makhluk yang paling mulia. Jelas dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 70. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan seterusnya. Dan sungguh kami muliakan anak turun Adam. Nah, ini menjelaskan keistimewaan manusia. Penciptaan manusia adalah penciptaan yang paling bagus. Ya. Ini bisa kita lihat pada surat At-Tin ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana ahsani taqwim. Sungguh kami menciptakan manusia dalam bentuk yang paling bagus, ya, bentuk yang paling bagus ini. Kemudian manusia diberi akal. Manusia diberi akal. Ini bisa kita lihat pada surat Yusuf ayat 111. Ya. Ini surat Yusuf ayat 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Ulil albab, orang yang memiliki hati, orang yang memiliki pikiran, orang yang memiliki rasa, hanya manusia. Nah, ini ya, akhirnya manusia dengan begitu, manusia berbeda dengan binatang, dan manusia berbeda dengan ciptaan Allah yang fungsi ke-8, memantapkan iman dan Islam. Dengan baca Al-Quran, pelajarinya dan mengamalkannya bisa memantapkan iman seseorang. Juga tentu saja Islamnya. Isi Al-Quran akan membuat kita semakin yakin bahwa agama Islam adalah agama yang memang satu-satunya agama yang benar. Adalah satu-satunya agama yang benar. Nah, ini Islam. Coba kita lihat surat Ali Imran ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innad dina 'indallahil Islam. Jelas sekali agama yang diterima oleh Allah adalah agama Islam. Coba kita lihat juga surat Al-Anbiya ayat 22. Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Seandainya saja di langit dan di bumi itu ada Tuhan selain Allah, pasti langit dan bumi itu akan rusak. Juga bisa kita lihat dalam An-Nisa ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka berpikir atau mengangan-angan Al-Quran, seandainya Al-Quran itu dari selain Allah, pasti mereka akan mendapatkan
perselisihan, perbedaan-perbedaan yang banyak di dalam Al-Quran. Kalau itu dari selain Allah. Selanjutnya, fungsi yang ke-9 adalah sebagai tuntunan hidup dan sumber hukum. Al-Quran berisi tentang tuntunan hidup. Bagaimana orang hidup di dunia ini, bagaimana bermuasyarah dengan sesama manusia, dengan sesama makhluk Allah dan lain-lain. Bukan hanya kepada manusia aja, tapi juga kepada hewan, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada alam semesta, pada lingkungan hidup kita. Kita harus bagaimana? Itu sudah diatur oleh Al-Quran. Ya. Ini sebagai tuntunan hidup di dunia ini. Di antaranya umpamanya, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, dan seterusnya. Kerusakan di daratan dan di lautan itu ternyata karena perbuatan manusia. Artinya manusia ini harus bagaimana menjaga lingkungan hidup. Tidak hanya sesama manusia, tapi sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping sebagai sumber hukum bagi manusia untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Nah, ini bagaimana? Nah, ini kalau orang jual beli seperti apa? Hukumnya, membangun rumah tangga seperti apa? Harus dengan cara seperti apa? Dan lain-lain. Artinya Al-Quran mengatur hubungan antar manusia, baik di bidang akhlak maupun di bidang muamalah. Ternyata Al-Quran sebagai sumber dalam berbagai hal yang tidak bisa disebutkan semuanya. Semakin digali, orang akan menemukan mutiara yang tidak akan ada habisnya di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, 9 dari fungsi Al-Quran itu ini yang saya sampaikan, walaupun masih banyak fungsi-fungsi yang lain. Kemudian dengan demikian juga kedudukan Al-Quran gimana? Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi dibandingkan buku atau kitab apapun. Sebagai kalamullah, Al-Quran adalah kalam atau ucapan yang paling mulia. Tidak ada ucapan, tidak ada kalam yang paling mulia selain dari Allah. Dan ternyata kalamullah ini diturunkan kepada manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tapi yang paling utama juga adalah ternyata memiliki fungsi yang multidimensi. Bukan hanya sekedar 1-2 fungsi, tapi Al-Quran sangat banyak fungsinya, mengatur segala hal. Kalau bisa saya bacakan ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma farratna fil kitab min syai'. Semuanya sudah tercakup di dalam Al-Quran. Saya kira itu dari saya. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.